Nah, kalau kembali ke topik ini, kalau kita bicara soal dua mata kuliah ini, gitu ya. Kenapa saya sebut dua mata kuliah? Karena dulu ini memang dua mata kuliah. Pertama adalah etika profesi, yang kedua pendidikan anti korupsi. Nah, seingat saya sejak 2017 atau 2018, dua mata kuliah ini digabung sehingga menjadi etikor, etika dan anti korupsi. Kalau dulu saya mengajar hanya 2 SKS untuk pendidikan anti korupsi, sekarang karena ditambah dengan etika profesi, maka menjadi 3 SKS. Nah, bagaimana sih kita bisa melihat relasi, ya, hubungan antara etika dan anti korupsi? Mungkin di antara kita sudah ada yang sangat aware gitu, hubungan dari dua konsep ini, etis, etika, dan anti korupsi. Nah, saya ingin men-challenge dulu ya pemahaman dari kalian yang tanpa harus diintervensi dengan materi-materi ini. Kira-kira kalau kita bicara soal isu etika dan anti korupsi, keterkaitannya seperti apa? Bagaimana menjelaskan dua konsep ini sebagai sesuatu yang saling menopang, saling mendukung, dan bisa dijelaskan secara logis sehingga antara etika dan anti korupsi merupakan dua hal yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Ada yang mau memulai nggak menjelaskan kira-kira hubungannya antara etika dan anti korupsi, kenapa kemudian dua hal ini dijadikan sebagai satu konsep bersama? Ada? Kalau nggak ada, biasanya saya tunjuk ya. Untuk awal-awal biasanya begitu. Nanti lama-lama berani, dan akhirnya bisa dilepas. Saya mulai dari coba Nabila. Kira-kira menurutmu apa yang nggak harus rujukannya buku, referensi, dan lain-lain, tapi menurut pandanganmu sendiri? Kalau menurut saya itu kan Pak, etika itu berhubungan dengan perilaku ya Pak, perilaku, kebiasaan yang baik atau buruk. Nah, kaitannya dengan anti korupsi itu kan seperti kita ketahui kalau korupsi itu adalah perbuatan yang salah Pak. Jadi, dan korupsi itu sebenarnya sudah menjadi salah satu kebiasaan yang sudah tidak jarang lagi kita temuin. Jadi hubungannya etika dan anti korupsi itu adalah untuk membuat kita tuh lebih mengerti gitu Pak, yang mana yang baik, yang mana yang buruk tadi. Jadi secara tidak langsung akan membuat kita itu bisa terhindar dari perilaku anti korupsi tadi karena memiliki kesadaran bahwa itu sebenarnya perbuatan yang tidak etis gitu Pak untuk dilakukan. Oke, Nabila, terima kasih penjelasannya. Satu lagi, Edelweiss, Ayu, bagaimana menurutmu? Halo, tes masuk nggak ya suaranya Pak? Ya, dengar. Iya, jadi kalau menurut saya kaitannya mirip seperti Nabila, etika itu kan kaitannya sama perilaku manusia, perilaku hal yang baik maupun perilaku yang buruk. Nah, anti korupsi. Nah, korupsi itu kan merupakan perilaku yang buruk, Pak. Jadi belajar etika dan anti korupsi ini mengajarkan ke kita semua bahwa itu adalah perilaku yang buruk, Pak. Belajar tentang perilaku manusia, begitu, Pak. Oke. Nah, saya pengen membalik pertanyaan saya. Mungkin nggak orang yang beretika pasti anti korupsi, atau sebaliknya, orang yang anti korupsi pasti beretika? Menurut kalian, apakah orang yang anti korupsi itu pasti beretika, atau orang yang beretika itu pasti anti korupsi? Kira-kira dua hal itu benar-benar saling menopang nggak? Atau pada level yang sama dengan
pendekatan pertanyaan saya yang baru ini? Ada yang mau mencoba menjawab? Coba Emi Fitria. Kira-kira kalau menurutmu orang yang beretika pasti anti korupsi, atau orang yang anti korupsi pasti beretika, atau sebenarnya kadang-kadang dua hal itu tidak ada di tempat yang sama? Gimana, Emi? Halo Pak. Ya. Menurut saya sepertinya saling menopang, Pak. Saling menopang. Ya, sepertinya Pak. Maaf Pak kalau salah. Enggak apa-apa. Nah, ini satu hal ya. Ini satu hal. Jadi saya selalu menekankan kalian itu tidak mulai melakukan self-censorship terhadap diri kalian sendiri ketika ingin merespon sesuatu. Karena kita semua sedang belajar. Bahwa kemudian jawaban kita itu tidak tepat, atau benar, atau setengah benar, setengah salah, itu enggak ada masalah sama sekali buat saya. Ya, jadi enggak usah kemudian akhirnya tidak mau berpendapat karena sudah ada bayangan bahwa jawaban saya salah. Jawaban saya itu kayaknya biasa saja, nggak keren-keren banget, nggak gitu ya. Saya sedang tidak meminta kalian menjelaskan sesuatunya itu sesuai dengan apa yang ditulis oleh buku misalnya, enggak. Justru ini ajang kita juga belajar untuk mulai memberanikan diri, menyampaikan pendapat, berbicara di depan banyak orang, karena bagaimanapun kalian nanti juga pada suatu ketika akan menjadi pemimpin. Ya, di birokrasi, jadi kepala dinas mungkin, jadi kepala biro, jadi apa ya, ini itu ya, pastinya kan nggak akan hanya berhenti sebagai pegawai clerk ya, yang hanya ngurusi hal-hal administratif. Nah, oleh karena itu mumpung ya kita ada kuliah seperti ini, jadikan ini ajang untuk kita memberanikan diri menyampaikan pendapat. Saya nggak akan menjudge apakah jawabannya salah atau benar, enggak. Ya, itu bukan tipe saya. Dan orang yang mentertawakan jawaban kita yang salah, justru itu yang salah. Ya, karena kita harus respect dengan apapun pendapat yang disampaikan oleh teman kita di kelas, meskipun itu kita anggap tidak benar sama sekali. Ya, jadi sekarang kita sedang tidak belajar soal agama yang kebenarannya itu sudah sangat absolut. Ya, kita belajar mengenai sebuah konsep ilmu dan hal-hal praktikal ya yang nanti akan bisa menjadi pegangan hidup kita, akan tetapi tidak bisa kita treatment sebagai hal yang sama dengan agama. Nah, itu ya. Jadi ayo kita sama-sama saling bersuara, menyampaikan pendapat, karena dengan itu kita akan terbiasa. Saya dulu juga belajarnya begitu. Dan cara satu-satunya yang paling mudah, saya anggap yang ada di depan saya ini patung semua. Ya, ini batu semua nih. Jadi saya ngomong itu seorang diri gitu, sehingga nggak akan ada yang muncul pemikirannya kalau, waduh dia ngeliatin saya nih, waduh dia memperhatikan omongan saya ini, ya bodoh amat gitu. Kalaupun salah, belepotan dan lain-lain ya nggak soal gitu ya. Itu kenapa mungkin saya juga akhirnya dikasih beasiswa, karena saya suka asal ngomong. Dan akhirnya berhasil menipu para panitia seleksi beasiswanya gitu ya. Jadi itu ya, siapa tadi, Devi ya, Emi ya. Jadi nggak apa-apa, soal salah benar itu urusan yang lain, kita nanti akan diskusikan lagi. Oke, nah pertanyaan ini sebenarnya menarik karena bagaimanapun ada banyak hal-hal kontradiktif ya yang kita hadapi di dalam kehidupan kita.
Mungkin saja ada orang yang anti korupsi, tapi perilakunya itu sebenarnya secara etis kadang-kadang juga nggak bisa dibenarkan. Ya, misalnya mabuk-mabukan gitu. Tapi sebenarnya dia itu nggak pernah melakukan korupsi, dia sangat anti korupsi. Misalnya dia ya hal-hal yang sebenarnya secara etis normatif itu dianggap melanggar ya. Atau misalnya yang lain melakukan pelecehan katakanlah seperti itu, tapi kadang-kadang itu dua hal yang sering tidak disamakan dalam satu wadah, sehingga kadang-kadang memang kita harus memilah-milah mana yang disebut atau masuk dalam klasternya etika, mana yang masuk dalam klasternya anti korupsi, meskipun kedua hal itu bisa saling menunjang, ya bisa saling menopang. Nah, dalam konteks itu kira-kira apa sih yang dituntut oleh kampus ya dalam perkuliahan ini? Nah, ini karena bagaimanapun kalian adalah calon ASN atau PNS, meskipun sayangnya sekarang tidak selalu harus ditempatkan di Kemenkeu ya, tapi juga bisa disebar di rekrut oleh ya pemerintah daerah atau kementerian lain tapi bukan Kementerian Keuangan. Akan tetapi pada dasarnya karena ASN itu adalah satu profesi, maka para mahasiswa yang akan punya profesi sebagai ASN dan PNS itu tentu harus punya pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai dan standar etika. Nah, itu kenapa diperkenalkan mata kuliah ini gitu ya. Untuk bisa membedakannya dengan yang dianggap tidak memenuhi standar etika. Yang kedua, karena sekarang ini adalah tahap kita belajar untuk bisa patuh terhadap berbagai macam regulasi, ketentuan, aturan, termasuk kode etik, ya maka kita juga diharapkan bisa memahami dan mempraktekkan berbagai aturan itu. Mahasiswa juga punya ketentuan kode etik kan di PKN STAN yang itu terpampang dulu. Kalau kita kuliah offline itu kan ada tuh banner-bannernya ya. Dan diharapkan juga memiliki kesadaran serta kepekaan terhadap etika. Nah, yang lain khusus untuk bicara mengenai isu anti korupsi, diharapkan kita punya kesadaran baru ya akan bahaya korupsi, dan utamanya sebenarnya kalau kita bicara anti korupsi itu adalah sebuah sikap yang aktif untuk melawan korupsi. Jadi tidak semata-mata posisinya adalah saya secara pribadi tidak mau melakukan korupsi. Karena konteks dan level dari anti korupsi itu justru ada pada titik di mana perlawanan terhadap korupsi itu dilakukan dan muncul. Bukan hanya dalam posisi yang defensif, saya tidak mau melakukannya, tapi juga ofensif. Saya harus melakukan perlawanan terhadap masalah ini. Nah, yang lain, konsep etika di dalamnya juga menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan aspek integritas. Dan integritas itu juga berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi yang selama ini kita kenal dan dikembangkan oleh berbagai macam institusi yang concern terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi. Nah, nanti kita akan lihat bedanya di mana antara satu aspek dengan aspek yang lain, meskipun mungkin ada irisan-irisan yang kira-kira ketemu ya di berbagai tempat itu. Nah, tujuannya kemudian ketika kita bicara soal mata kuliah ini, harapannya ya mahasiswa punya fondasi yang kuat ya mengenai etika, anti korupsi, integritas, ya sehingga kemudian tindak tanduknya, perilakunya, ya cara berpikirnya, keputusan-keputusan yang diambilnya sebagai PNS itu
juga mencerminkan sebuah sebuah pemahaman yang utuh, mencerminkan adanya sikap menjunjung tinggi etika, sehingga kita juga kemudian bisa menghindari korupsi, punya integritas yang tinggi, dan mematuhi berbagai macam peraturan yang berlaku. Serta juga tentu adalah nilai-nilai luhur kehidupan bangsa yang terrangkum di dalam berbagai macam aturan tertulis ya yang ada di lingkungan tempat kita bekerja. Nah, itu satu hal ya, kenapa kemudian kita perlu belajar hal ini. Nah, ketika kita bicara soal etika, karena etika ini adalah konsep yang luas, maka kemudian karena kita nanti secara umum adalah para pegawai negeri sipil, atau dalam hal ini adalah orang-orang yang bekerja sebagai birokrat di birokrasi, maka kita perlu mengenal dulu juga konsep pemerintahan. Apa sih fungsi dari pemerintahan? Ya, apa sih peran pemerintah? Mengapa ada pemerintah yang buruk di mata masyarakatnya? Mengapa ada pemerintah yang dianggap baik ya di mata warga masyarakatnya? Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya yakin karena kalian sudah semester 6, pasti kalian sudah praktek ya di kantor-kantor pemerintahan. Benar nggak? Ya, sudah praktek. Dan mungkin sekarang sedang? Masih? Sedang, Pak. Masih. Sedang, oke. Masih, Pak. Nah, siapa yang mau cerita kira-kira apa yang kalian lakukan sebagai mahasiswa PKL di tempat kalian sekarang PKL? Ada nggak yang PKL-nya itu di sektor swasta, di perusahaan, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, semuanya harus di lembaga pemerintah. Itu kalian pilih sendiri atau sudah ditunjuk? Milih sendiri. Milih Awalnya. sendiri. Oke. Eka, kamu PKL di mana? Saya PKL di Kementerian ATR BPN, Pak. ATR BPN. Apa yang kamu lakukan di situ selama PKL? Kalau di situ, saya kan ditempatkan di subbagian tata usaha Kementerian ATR BPN. Nah, itu saya mengurusi kayak perhitungan mutasi pegawai. Itu gitu, Pak. Gitu, Pak. Lebih ngurusi internal ya? Iya. Tapi ini online PKL-nya? PKL-nya offline, WFO, Pak. Oh, jadi kamu datang ke kantornya? Iya. Oke. Nah, karena kamu datang ke kantornya, kira-kira menurutmu Eka, apa yang dikerjakan sih secara umum oleh kementerian ini? Kalau di Kementerian ATR BPN tuh, dia mengerjakan tentang pertanahan gitu sih, Pak, pertanahan. Kayak misalnya membuat sertifikat tanah, terus pemetaan tanah, dan lain-lain sih, Pak. Gitu. Tata ruang juga sekarang udah masuk ke ATR BPN. Ya. Yang awalnya di PUPR ya, Pak, ya, kalau nggak salah. Tata ruang, sertifikat, pengukuran, ya. Iya, pengukuran. Dan lain-lain. Bagi apa ya? Hutan sosial ya. Nah, ini yang lagi masuk, hot news. lagi rame ini Kementerian ATR. Nah, ini kira-kira yang dikerjakan oleh mereka. Kira-kira siapa customer-nya? Ya, tentu adalah warga ya. Warga yang punya tanah ngurus sertifikat ya ke Kementerian ATR BPN atau ke kantor wilayahnya. Ya, karena tidak harus ngurus di pusat ya. Kemarin kami juga sedang ngurus perpanjangan hak guna bangunan HGB ya untuk kantor kami, sehingga juga ada urusan-urusan langsungnya dengan ATR BPN. Oke, ini fungsinya mereka. Nah, sekarang kita coba ambil satu contoh lain
terkait dengan PKL juga pengalamannya yang dilakukan oleh kalian. Siapa yang mau menceritakan atau saya tunjuk? Oke, karena masih diam juga, coba Veronica. Kamu PKL di mana, Veronica? Panggilannya siapa? Panggilannya boleh Vero, Pak. Vero saja, oke. Kamu PKL di mana? Saya PKL di kantor Wali Kota Bandar Lampung, Pak. Oke, kantor Wali Kota Bandar Lampung. Berarti kamu orang Lampung? Iya, Pak. Oke. WFO juga? Selama 6 minggu kemarin WFO, 2 minggu saat ini Sudah WFH. mulai, oke. Nah, selama kamu di kantor itu apa yang kamu lakukan? Banyak sih, Pak. Kan selama 6 minggu. Selama 6 minggu itu rolling gitu juga, Pak, di setiap bagiannya. Kebetulan saya kan dapat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Nah, yaitu rolling setiap minggunya, Pak. Yang paling saya ingat itu waktu ditaruh di subbagian UPT Kasda di Pak, Kas Daerah. Itu banyak sih, walaupun kayak pekerjaan-pekerjaan perintilan gitu, cuman kayak ya lumayan banyak lah Pak saya dapat. Terutama kayak gimana SP2D itu, gimana pencairannya, gimana pencatatan pajaknya, gitu-gitu Pak. Oke, siap. Ini tetap urusannya internal kamu ya di dalam, akan tetapi secara keseluruhan kantor wali kota itu punya banyak dinas ya, dan dinas-dinas itulah yang nanti akan langsung berhubungan dengan warga masyarakat untuk berbagai urusan. Nah, itu bicara soal negara ya, bicara soal bagaimana pemerintah itu menjalankan fungsinya. Meskipun kalau kita melihat dari dua contoh itu, sebenarnya kita sudah bisa menilai apa sih peran dari pemerintahan, dari lembaga yang dipilih oleh masyarakat lewat mekanisme pemilu dan kemudian bergerak untuk mewujudkan tujuan bersama ya sebagai negara, sebagai satu ekosistem besar yang namanya Indonesia. Nah, secara umum fungsi pemerintahan itu memang terbagi ke sebenarnya 3 ya, satu fungsi regulasi, fungsi pelayanan, dan yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa. Nah, tapi di sini di highlight 2 saja, yaitu fungsi regulasi, ya, di mana fungsi regulasi itu berhubungan dengan kewenangan pemerintah untuk menyusun ketentuan supaya ada tertib sosial. Karena tanpa ada peraturan, mungkin urusan-urusannya menjadi sangat chaos. Nah, yang kedua adalah fungsi pelayanan. Nah, fungsi pelayanan ini dilakukan oleh mereka-mereka yang disebut sebagai birokrasi, sebagai birokrat. Yang tujuan dari pelayanan itu sebenarnya secara ideal bukan untuk menyusahkan orang, akan tetapi justru membantu masyarakat agar bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, oleh karena itu, fungsi pelayanan ini sekarang menjadi salah satu hal yang akan kita terus pelajari sampai pertemuan ke-7. Bagaimana menciptakan satu pelayanan publik yang profesional, pelayanan publik yang prima, ya, yang membuat masyarakat juga merasa punya kepercayaan yang cukup kepada pemerintah. Bahwa memang pemerintah saya itu baik, ya, benar, karena saya juga dilayani dengan baik, dengan cepat, dan lain-lain. Nah, seputar itulah ya pembahasan yang berhubungan dengan konteks etika dan anti korupsi ini. Kita tidak akan ngurusin hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan soal ini. Nah, ini cuma sekedar struktur ya, menstrukturkan apa yang tadi di depan, jadi saya nggak perlu jelaskan lagi. Nah, ketika kita ngomong soal pelayanan, dalam hal ini adalah pelayanan publik,
maka di dalam pelayanan publik itu juga dikenal satu konsep yang namanya etika pelayanan publik. Etika yang mengatur birokrasi, etika yang mengatur PNS. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal, etika pelayanan publik ini termasuk dalam klaster atau bidang ilmu terapan ya, yang praktis. Sehingga di dalamnya akan banyak sekali bicara mengenai how to, ya, bagaimana melayani, apa saja standar-standarnya, bagaimana jika berhadapan dengan komplain, pengaduan, ya, bagaimana membuat pelayanan itu profesional. Nah, itu semua adalah wilayah dari etika pelayanan publik. Nanti di dalam materi berikutnya soal konsep etika atau teori soal etika itu akan ada banyak lagi, ya, cabang-cabangnya. Tetapi pada konteks etika pelayanan publik, maka dia masuk dalam klaster ilmu terapan. Nah, etika pelayanan publik fokus utamanya adalah bagaimana memastikan ada standar tertentu, prinsip-prinsip tertentu yang kemudian digunakan oleh ASN, pelayan publik, ya, sebagai standar untuk mengambil keputusan dan bertindak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang standar-standar itu atau prinsip-prinsip itu merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dari konsep etika. Nah, oleh karena itu, jika kita ingin mengatakan bahwa pelayanan publik yang diberikan itu tidak beretika, berarti telah terjadi, ya, satu tindakan atau keputusan atau perilaku yang keluar dari prinsip-prinsip dan standar-standar etika yang telah diterapkan. Nah, oleh karena itu, kita perlu belajar tahu kira-kira bagaimana sih memberikan pelayanan publik yang terbaik. Nah, tujuan dari etika pelayanan publik sebenarnya adalah agar kita sebagai PNS bisa memberikan pelayanan secara profesional. Yang ciri-cirinya kalau bisa diidentifikasi itu ada 4 hingga 5. Nanti ada beberapa yang sebenarnya sudah overlap, ya. Pertama, efektif. Ya, efektif itu bagaimana supaya pelayanan publik yang diberikan itu bisa mencapai tujuan utama dari pelayanan. Yang kedua, sederhana. Sederhana menyangkut soal prosedur, ya, yang mudah, yang cepat, yang tepat, tidak berbelit-belit, sehingga orang nggak seharian harus nunggu layanan yang diberikan oleh satu unit layanan publik. Nah, yang ketiga adalah transparan, jelas, ya, pasti, syaratnya apa itu harus ada terpampang semua, siapa yang bertanggung jawab, pejabatnya juga harus jelas, sehingga kalau ada komplain kita tahu, ya, dengan siapa kita berurusan, kepada siapa kita harus mengadu. Harus efisien juga, karena bicara soal resources yang terbatas, sehingga tidak bisa menggunakan sumber daya yang ada untuk pelayanan publik untuk urusan-urusan lain. Nah, yang keterbukaan dan ketepatan waktu itu sebenarnya sudah terangkum, ya, di dalam poin sederhana serta transparan. Jadi saya tidak perlu urai lagi. Nah, ini sebenarnya satu hal yang bisa juga digunakan untuk membangun, ya, satu pendekatan pemberian pelayanan publik yang profesional. Nah, dari 5 ini saya ingin masuk ke poin yang kedua, memperlakukan pengguna pelayanan sebagai customers. Ini sebenarnya kalau kita lihat dalam istilahnya atau penggunaan diksinya customers, sebenarnya ini kan lebih banyak berlaku di sektor swasta, ya. Customer saya itu adalah si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Nah, kalau di pemerintahan itu kan konsep mengenai customer ini sesuatu yang baru sebenarnya.
Yang ada itu kan warga masyarakat yang meminta layanan atau peminta layanan dengan pemberi layanan. Nah, sekarang mulai dikenal konsep customer masuk ke sektor publik, di mana nanti kalian akan bekerja atau masuk ya di dalam sistemnya. Nah, ini menarik untuk kita coba diskusikan ya. Dan oleh karena itu ada satu pertanyaan yang harus kalian respon. Konsep customer sangat berdekatan dengan bagaimana sektor swasta memberikan layanan ya. Karena ya yang menggunakan istilah customer di awal itu kan adalah mereka-mereka yang ada di sektor privat, bukan di sektor publik. Kira-kira apa sih bedanya ya bobot customer dengan warga masyarakat yang meminta layanan di layanan publik? Kira-kira kalau kita menggunakan istilah customers dan istilah dia adalah warga dari RT ini sedang meminta layanan ini gitu. Nah, itu kira-kira dalam persepsi kalian sendiri ada nggak bobot yang berbeda? Atau sama saja? Kira-kira kalau kalian dianggap sebagai customers, kalian sendiri akan menempatkan diri sebagai apa di sini? Nah, itu pertanyaan pertama. Ya, silakan. Menurut saya pribadi, kalau warga itu lebih cenderung kayak umum gitu ya Pak, bisa ke semuanya. Tapi kalau customer itu lebih ke pengguna yang berulang, emang biasanya tuh memakai itu Pak. Kan itu kan tergantung pelayanan publiknya apa. Kalau menurut saya seperti itu. Pengguna yang berulang ya, kalau konsepnya adalah customers. Ya, meskipun ini sekarang dipakai juga di sektor publik gitu ya, diubah format dan paradigma berpikirnya bahwa yang meminta layanan itu harus diposisikan atau dianggap sebagai customer. Oke, Adinda ya. Siapa panggilannya? Adinda, Pak. Hah? Adinda, Pak. Adinda, oke. Nama panjangnya Adinda Putri Nabila. Adinda Putri Nabila. Jadi kamu Putri Nabila? Putrinya Nabila. Namanya memang begitu ya. Kirain Adinda putrinya Nabila. Ada lagi yang lain yang punya insight ya atau ingin merespon pertanyaan tadi? Izin menjawab. Ya, Wahyu. Ada dua ya? Tadi siapa selain Wahyu? Siapa? Safri. Oke, Wahyu dulu baru siapa tadi? Kok saya nggak lihat orangnya ya? Oh, Safri ya? Oke, siap. Setelah Wahyu baru Safri. Silakan Wahyu. Izin Pak, jadi itu waktu PKL kemarin saya ada ikut sharing session antara pegawai di KPPN, saya kan PKL di KPPN Pontianak Pak. Sama dengan HRD-nya, HRD Mandiri kalau nggak saya Pak. Nah di situ tuh bahas tentang pelayanan Pak, tentang termasuk juga dia yang orang mandirinya tuh sharing tentang customer, kayak jadikan customer, kalau di KPPN sendiri kan stakeholder-nya itu kan Satker Pak. Jadi Satker kan bakalan minta duit ke KPPN tuh nyairin duit anggarannya gitu kan. Nah itu ada perbedaan customer sama stakeholder yang KPPN. Kayak kepala kantor di KPPN Pontianak bilang kasarnya ini ngomong gini Pak, mau dibentak-bentak ataupun dimaki-maki, Satker itu pasti datang ke KPPN minta duit gitu. Beda dengan customer mandiri yang kita nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi itulah kata kepala kantor itu tantangan dari KPPN ataupun dari pemerintahan untuk menjaga pelayanan, karena pelayanan yang kita kasih itu orang tuh pasti datang gitu, nggak kayak Bank Mandiri kan. Kalau misal bank gitu atau perusahaan kita nggak bisa seenaknya, kalau nggak ya nggak ada customer yang datang. Tapi kalau pemerintah ya mau gimana pelayanan kita baik atau buruk tetap ada yang datang. Jadi itu tantangan
di pemerintahan sih, Pak, menurut saya gitu, Pak. Oke, Wahyu. Bedanya. Sudah sedikit meng-highlight poin pertanyaan kedua saya nanti. Nanti kita coba diskusi lebih lanjut. Mungkin bisa ditambahkan oleh Safri. Silakan, Safri. Tadi Izin mau menjawab, Pak. Silakan, Safri. Kan kebetulan saya di PKL-nya itu kan di KPN Ya. benar-benar ketemu sama wajib pajaknya kan. Jadi si kasih pelayan itu memberikan pelayanan, jadi dimanapun apapun yang terjadi itu mau WP-nya marah-marah atau kata bentak itu kita harus tetap melayani dengan baik. Karena kenapa kayak tadi Bapak tanyakan kan konsep warga negara dengan dijadikan customer ya. Nanti ibu kasih itu bilang kita tuh harus menempatkan mereka itu sebagai customer kita. Kenapa? Karena kalau misalnya pelayanan kita buruk, berarti kan orang tuh jadi minat untuk melaporkan pajak itu menurun gitu. Jadi kepatuhannya itu bisa menurun. Maka kita harus memposisikan orang itu adalah raja gitu. Raja yang menyetorkan pendapatannya, pajaknya itu ke negara. Jadi harus dilayani dengan sebaik mungkin. Oke, Safri. Terima kasih. Itu dua hal yang kira-kira hampir sama ya. Antara Safri dan Wahyu berangkat dari pengalaman PKL yang kira-kira sama juga. Ya, diskusinya soal itu kemarin. Nah, sekarang saya masuk ke pertanyaan kedua. Nggak apa-apa ya, saya banyak bertanya ya, karena saya nggak tahu gitu. Jadi saya yang harus banyak bertanya. Pertanyaan kedua saya adalah banyak juga yang masih memandang ya sampai hari ini pelayanan sektor swasta ya dan pelayanan di pemerintah itu beda jauh tuh ya. Bukan Betty ya, tapi apa? Kalau Betty itu kan beda tipis. Nah, kalau jauh itu apa? Beja. Beja, beda jauh. Kira-kira kenapa sih? Selain tadi jawaban yang sudah disampaikan oleh Wahyu. Karena siapa tahu pertanyaan ini muncul juga tuh nanti di ujian gitu. Karena saya suka ngasih pertanyaan yang nggak ada di buku, yang harus kalian jawab gitu. Nah, kira-kira apa faktornya? Ya, kenapa pelayanan di sektor swasta itu dipandang lebih baik dibandingkan pelayanan di sektor pemerintah? Selain apa yang tadi sudah disampaikan Wahyu ya, bahwa customer kalau di Bank Mandiri kalau dibentak-bentak ya dia cari pindah ke bank lain. Dan itu artinya Bank Mandiri mengalami kerugian karena kehilangan customer gitu ya. Sementara bank lain yang menampung customer yang pindah dari Bank Mandiri mendapatkan keuntungan. Nah, di luar itu kira-kira apa lagi? Pak, izin menjawab. Ya, silahkan. Siapa ya? Siapa ini tadi? Rahma ya? Ya, Rahma. Benar nggak? Kalau menurut saya... Oh ya, Rahma. Silakan, Rahma. Kalau menurut saya faktornya itu mungkin dari kalau sektor privat itu, swasta itu berorientasi pada profitabilitas ya. Jadi kalau dia memberikan pelayanan yang buruk, maka customer itu akan berpindah ke tempat lain. Kalau pemerintah kan nggak berorientasi ke profitabilitas, jadi ya memberikan pelayanannya ya semampunya saja. Oke. Karena sektor swasta itu ya profit seeking gitu ya aktivitasnya, sehingga mau nggak mau mereka biasanya punya kompetisi ya antar sesamanya gitu ya, dan oleh karena itu ya mau nggak mau mereka harus terus meningkatkan kualitas pelayanannya agar customer-nya betah gitu. Bahkan kalau di bengkel-bengkel sekarang kan juga begitu ya. Begitu datang langsung ditawarin, mau kopi, mau teh, gitu ya. Duduk di mana, Pak? Duduk di mana, Bu? Kalau di kantor pajak kan nggak pernah ditawarin minum ya. Karena bangkrut juga kali kalau nyediain kopi sama teh untuk semua wajib pajak kan. Tapi setidaknya dari situ aja akan sangat kelihatan ya bagaimana kita bisa membedakan antara isu pelayanan publik dengan sektor swasta. Nah, ada dua hal tadi. Pertama, bicara soal bahwa
bicara bahwa sektor publik itu memang warganya tidak punya pilihan. Ya, jadi mau dibentak-bentak, mau dimarahin, mau ya tidak direspon dengan baik, ya orang akan tetap datang ke situ karena ngurus KTP ya cuma di dinas pendudukan dan catatan sipil. Nggak bisa, saya di situ dimarahin dinas perhubungan nggak akan ngurus KTP. Nah, beda dengan yang di sektor swasta, ngurus saya mau nabung ya banknya aja berjibun kan, mau yang bank swasta, bank pemerintah, asalkan jangan Bank Dunia karena di sana nggak ada kantor untuk menabung. Ya, apalagi ATM-nya itu nggak ada, itu kita cari-cari seluruh dunia ini nggak ada. Nah itu dua perbedaan ya yang bisa kita identifikasi. Ada lagi nggak kira-kira yang juga bisa kita anggap sebagai bagian dari faktor pembedanya. Kenapa kemudian di sektor swasta itu dianggap lebih gesit, lebih profesional dibandingkan ketika masyarakat berhadapan dengan layanan publik. Ada lagi nggak? Oke. Kalau belum ada yang merespon, saya mau ngasih satu tambahan lagi faktornya. Ya. Di sektor swasta, kompetisi antar pegawai itu luar biasa. Ya, dan di sektor swasta orang mudah dikeluarkan kalau performance-nya itu jelek. Paling-paling ya nunggu sebulan, 2 bulan, kalau memang nggak berubah ya bisa keluar tuh SP1, SP2, SP3. Nah, di pegawai negeri, di ASN, susahnya bukan main ya, kecuali kalau melakukan korupsi, misalnya kayak apa yang sekarang jadi tersangka ini, yang pajak, Angin ya, salah satu namanya itu Angin siapa gitu. Dia adalah direktur di salah satu Ditjen Pajak, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Nah, Ibu Sri Mulyani kemarin meradang dan kemudian langsung memecat yang bersangkutan. Nah, tapi kalau nggak ketahuan ya nggak akan bisa dipecat. Tapi di luar itu seperti misalnya performance-nya jelek, paling-paling yang nanti implikasinya adalah pada tunjangan kinerja. Ya, nggak bisa itu ditendang gitu ya, dan kemudian dianggap nggak ada, itu susah. Nah, kalau di sektor swasta kompetisinya sangat tinggi dan juga pada saat yang sama gaji mereka dianggap lebih baik ya dibandingkan kalau kerja di pemerintahan. Tadi siapa ya yang magang di Lampung? Vero ya? Iya, Pak. Vero di Lampung standar gaji ASN-nya berapa? Aku nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke. Nah, kalau dirimu sendiri nanti akan bekerja di mana? Atau tergantung dari PK instan mau diarahkan kemana? Gimana sih kalian sekarang? Kalau dulu kan semuanya langsung tuh ya dapat tiket ke Kementerian Keuangan gitu. Kalau sekarang kan kayaknya enggak ya, dipecah-pecah ke berbagai tempat. Nah itu yang menentukan siapa? Kita sendiri atau PK instan? Kayaknya masih tetap dikasih dikasih kesempatan buat milih, tapi ya opsi, tapi balik lagi ke lembaganya gitu loh Pak, kalau misalnya nanti mau tempatin kemananya. Oke, siap. Nah, itu kira-kira ya, bicara soal isu remunerasi, sistem penggajian, kesejahteraan yang mungkin berbeda. Kalau Kemenq sih kayaknya sudah sangat aman ya, oleh karena itu 28 orang di sini kayaknya semuanya ekspektasinya ya gabung di Kementerian Keuangan ya, tidak ke pemerintahan yang lain atau misalnya ke Pemda ya. Kalau ke Pemda kan agak berat tuh, ya challenge-nya juga lebih besar gitu. Kalau Bank Indonesia buka sih juga mending ke Bank Indonesia ya, karena di sana gajinya juga sudah berlipat-lipat lebih besar. Ada teman saya yang bilang security di Bank Indonesia aja itu sudah bisa dijamin beli rumah lah gitu ya, gajinya saja. Dari gajinya itu sudah bisa dipakai untuk beli rumah.
kemampuan security-nya BI itu sampai pada level bisa beli rumah gitu. Nah, apalagi kalau pegawai-pegawai di atasnya gitu. Nah, itu kira-kira ya beberapa faktor yang membedakan antara kenapa di sektor swasta orang itu diposisikan sebagai customers dan di sektor pemerintah orang itu diposisikan sebagai warga negara. Nah, secara kritis ya kita harus bilang bahwa dua hal ini sebenarnya tidak bisa disamakan, tidak bisa dipertukarkan. Yang ingin diadopsi oleh pemerintah atau sektor publik dari sektor swasta itu ada pada kualitas layanan publiknya, tapi tidak menempatkan dan mengubah posisi warga negara sebagai customers. Karena ini dua konsep yang berbeda. Kalau kita bicara soal melihat warga negara sebagai customers, berarti kita sebenarnya tidak adil pada semua orang. Karena kalau customer itu pastinya adalah orang-orang tertentu yang punya akses, kapasitas, kemampuan untuk ada di situ. Misalnya customer rumah sakit tertentu gitu ya. Ya, kalau kita bicara customer, bicara soal kemampuan finansialnya. Karena begitu kita menikmati layanan itu, kita harus memberikan ya pembayaran yang mungkin cukup mahal dan tidak bisa diakses oleh semua orang. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau dalam pandangan kritis saya tidak bisa dibedakan ya atau tidak bisa ditukarkan konsep customer dengan warga negara. Warga negara itu jauh lebih terhormat posisinya karena ya dia adalah orang yang secara sah bisa ya mengkritik pemerintah, ya memilih wakilnya, kemudian mendapatkan layanan yang sama, entah bukan karena sukunya beda, bukan karena uangnya beda, gajinya beda satu sama lain, tapi warga negara adalah orang-orang yang sebenarnya berada pada level yang paling tinggi. Akan tetapi memang jadi isu hari ini karena begitu kita memilih pemerintah kita, baik yang di legislatif maupun yang di eksekutif, power kita itu berhenti di memilih gitu. Ya, power kita berhenti di memilih. Setelah itu powernya lebih besar yang dipilih. Oleh karena itu banyak juga masalah-masalah yang kemudian muncul. Nah, saya kira poinnya adalah bahwa mendekatkan konsep customer dalam isu layanan publik itu lebih kepada sebuah tujuan agar pelayanan publiknya menjadi lebih baik, ya, lebih profesional. Tidak membawa serta konsep customers yang membuat pelayanan pemerintah itu akhirnya punya kelas karena tergantung dari kemampuan finansial orang. Nah, itu yang harus kita hindari. Ya, terjerumus ke dalam penggunaan konsep yang menyeluruh di dalam kaitannya dengan definisi mengenai customers dan warga negara. Nah, itu beberapa poinnya. Sekarang saya coba masuk lagi ke penjelasan berikutnya. Nanti kalau kalian ada yang bingung ya, kemudian juga perlu klarifikasi lebih lanjut atau langsung mau bertanya karena tiba-tiba ada hal yang sedang dipikirkan, saya di-cut saja nggak apa-apa ya, dipotong. Misalnya saya mau tanya dong, saya punya ide lain atau saya nggak setuju, nggak masalah gitu. Sekali lagi ini forum yang sangat merdeka ya, karena memang kampus itu sekarang didorong untuk merdeka belajar ya oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan ya merdeka belajarnya gitu, sehingga untuk hari ini kita punya otonomi yang sama masing-masing orang untuk berpendapat secara berbeda, untuk menyampaikan gagasan dan lain-lain. Semua orang punya hak yang sama di sini.
Itu kira-kira. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini sudah hampir jam 9 saja. Ini poin-poinnya ya. Jadi menurut saya tidak perlu dikupas lebih lanjut karena materi kita juga sebenarnya masih cukup banyak. Kalian bisa baca. Nah, kalau kita bicara soal pelayanan yang baik, ya pelayanan yang profesional, sebagaimana konsep etika pelayanan publik, ini juga ada beberapa kebutuhan ya yang harus disediakan agar bisa menunjang penyediaan layanan publik yang profesional. Pertama apa? Pertama perlu ada standar pelayanan supaya masing-masing sektor, lembaga, ya pemerintahan itu punya standar yang kira-kira sama. Dan standar itu adalah standar yang paling minimal yang bisa dianggap baik. Sehingga lagi-lagi pemerintah dan warga itu punya komunikasi dan kepercayaan yang besar. Nah, standar pelayanan sering disebut juga dalam kajian pelayanan publik sebagai standar pelayanan minimum atau SPM. Yang kedua ya tentu ada SOP-nya ya untuk mengatur flow. Kalian PKL juga pasti akan bersentuhan langsung dengan informasi mengenai SOP gitu ya. Bagaimana memastikan layanan itu berjalan sesuai peraturan, informasinya juga bisa menjadi akurat, kemudian juga bisa dikendalikan dengan baik pemberian layanan itu, sampai kepada bagaimana SOP dalam memberikan informasi yang jelas, yang detail ya kepada masyarakat ya yang dilakukan oleh pegawai yang memang diassign untuk memberikan informasi. Nah, yang berikutnya adalah perlu ada pengembangan penilaian dalam perspektif warga masyarakat. Nah, oleh karena itu saya tidak menggunakan istilah pelanggan di sini, karena seperti yang tadi disebut sama siapa ya tadi ya, sama Adinda ya, kalau bicara isu pelanggan itu sebenarnya adalah pengguna yang sebenarnya berulang gitu. Nah, kalau warga negara mungkin hanya sekali, 2 kali, setelah itu selesai. Nah, oleh karena itu saya lebih memilih menggunakan survei kepuasan warga masyarakat ya, atau ya survei kepuasan masyarakat gitu ya, untuk menilai secara langsung bagaimana mutu atau kualitas dari pelayanan yang diberikan. Nah, ini tujuannya agar pemerintah, pengelola, pemberi layanan, penyelenggara layanan tahu kira-kira apa sih yang dipikirkan dan dirasakan oleh warga masyarakat terkait dengan pelayanan yang mereka berikan. Nah, yang lain adalah perlu ada pusat-pusat pengaduan masyarakat, sehingga kita juga menjadi lebih aware kira-kira apa sih yang menjadi concern masyarakat, apa sih yang menjadi keluhan utama masyarakat, apakah di bidang informasi, apakah karena prosedurnya berbelit-belit, dan lain-lain, sehingga umpan balik dari masyarakat itu bisa kita jadikan sebagai salah satu sumber informasi untuk perbaikan layanan. Nah, di luar itu ada lagi beberapa pengembangan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan berbagai macam pendekatan, mulai dari contracting out gitu ya, atau franchising, atau privatisasi, atau restrukturisasi birokrasi. Ini pilihan-pilihan yang masing-masing punya konsekuensi. Kalau contracting out ini tetap yang bertanggung jawab adalah pemerintah, tapi kemudian di outsource gitu ya, layanannya kepada pihak lain atau oleh private sector, tapi tetap bertanggung jawab kepada pemberi kerjanya. Atau di franchising artinya diperluas jangkauan dari pemberian layanan itu
Misalnya kalau sekarang itu Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil punya mall layanan gitu ya di tempat-tempat publik ya, sehingga orang tidak perlu datang ke kantor dinas untuk mengurus KTP, KK dan lain-lain atau ngeprint iktp, tapi bisa di pusat-pusat layanan yang telah dibuka diselenggarakan oleh mereka. Atau diprivatisasi, benar-benar diserahkan kepada swasta. Nah, kira-kira apa contohnya? Kalau kita bicara soal layanan publik yang diprivatisasi, ada nggak? Banyak ya, layanan publik yang telah diprivatisasi. Salah satunya ya yang sedang kita jalankan ini, pendidikan. Kebetulan kalian sekolah, kuliah di di layanan pendidikan yang disediakan oleh negara, oleh pemerintah. Tapi ada juga teman-teman kalian yang mendapatkan layanan pendidikan yang disediakan oleh sektor swasta. Ya, yang itu konsekuensinya macam-macam. Mungkin kalau kalian nggak bayar, teman kalian bayar, ya. Apalagi ya, mungkin kalau kalian akan ada kepastian bekerja, teman kalian yang sudah bayar mahal juga belum tentu mereka akan bekerja gitu. Karena situasi sekarang ekonomi kita memburuk ya, mungkin dalam 4-5 tahun ke depan masih harus mengupayakan agar kembali stabil ya, meskipun pemerintah beberapa kali ada diskusi dengan teman-teman di ekonomi menyebutkan bahwa tahun ini sudah mulai lebih baik meskipun masih minus, tapi diharapkan di kuartal 3-4 tahun ini ya pertumbuhan ekonomi sudah positif gitu. Itu prediksi optimisnya. Tapi kalau kemudian ada gelombang ketiga pandemi ya kita nggak tahu, karena di negara-negara Eropa juga sudah memasuki fase gelombang ketiga gitu ya. Nah, itu satu contoh bagaimana privatisasi dilakukan di sektor pendidikan. Jadi ada banyak kampus swasta yang menawarkan jasa layanan pendidikan. Begitu juga dengan kesehatan. Kan layanan kesehatan tidak dimonopoli oleh negara. Ada banyak rumah sakit swasta ya di berbagai tempat, bahkan di dekat kita juga mungkin banyak. Itu terjadi karena negara nggak sanggup memberikan keseluruhan layanan itu kepada warganya. Bayangkan kalau semua harus ke kampus negeri, ya nggak nampung, ya karena kampus negeri itu kan cuma berapa? Di Jakarta cuma ada 2, ya. UNJ sama UI. Nah, penduduk Jakarta atau dari berbagai tempat berapa jumlahnya yang akan mungkin nampung ya, yang umurnya itu adalah umur untuk masuk fase kuliah. Nah, oleh karena itu banyak sekali swasta. Transportasi ya, publik ada taksi ya, ada Grab, Gokar dan lain-lain, itu juga adalah bagian dari privatisasi. Negara sudah nggak ikut campur di situ. Pesawat. Nah, yang terbalik pesawat. Kalau yang tadi yang saya sebutkan biasanya jauh lebih mahal di swasta ya, pendidikan, kesehatan. Nah, kalau transportasi udara ini kebalik. Yang diurus negara malah lebih mahal. Ya, Garuda misalnya. Garuda ini kan punya BUMN. Tapi coba, harganya 2 kali lipat dari Lion Air. Ya, meskipun delay-nya sering ya orang akan memilih Lion Air gitu daripada Garuda, meskipun saya adalah pengguna Garuda. Tapi saya selalu dibayarin orang gitu. Jadi nggak pernah bayar sendiri. Kalau diundang saya selalu bilang naik Garuda ya. Dan orang yang undang selalu memberikan gitu. Kenapa begitu? Karena saya bilang kalau kalian punya honor buat saya tapi naiknya Lion, mending honornya dipakai untuk beli tiket Garuda deh. Saya nggak dapat honor nggak apa-apa. Saya selalu bilang gitu. Yang penting saya bisa ketemu dan diskusi dengan kalian, tapi saya juga nyaman berangkatnya gitu.
pulangnya juga aman. Soalnya saya pernah trauma naik yang kayak Lion gitu ya, pernah pada suatu ketika ya merasa hampir jatuh ya karena pesawatnya balik lagi ke bandara semula gitu, dan sialnya lagi pramugarinya juga malah pingsan gitu, saking takutnya gitu ya. Penumpangnya apalagi kan, pramugarinya yang setiap hari naik pesawat aja pingsan, bagaimana dengan penumpangnya ya. Ya syukur alhamdulillah sih akhirnya landing kembali meskipun dengan status emergency landing gitu ya. Jadi hard landing. Jadi harus posisinya sudah kepalanya nunduk gitu di kursi gitu, tidak duduk seperti biasa. Nah, setelah itu ya saya berpikir kayaknya daripada mikir soal uang karena juga bukan uang saya gitu ya, mending saya mikir soal ketenangan aja gitu, sehingga ya kemana-mana akhirnya naik Garuda Indonesia meskipun bobroknya juga banyak, termasuk terakhir laporan keuangan mereka kan juga dinyatakan bermasalah ya karena ada praktek window dressing. Nah itu isu yang berhubungan dengan soal privatisasi. Artinya dalam pengembangan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah juga tidak harus mengerjakan sendiri gitu ya, tapi juga bisa dengan pendekatan tadi, contracting out, franchising, privatisasi, atau yang terakhir ya diperbaiki birokrasinya, ya direstrukturisasi, dipangkas, dibikin simple, dibikin ramping, akan tetapi kemudian disamakan ritmenya dengan swasta sehingga kesejahteraannya cukup, gajinya cukup, dan bisa lebih efisien dalam menjalankan fungsi-fungsi layanan. Nah, kalau kita bicara soal etika publik atau etika pelayanan publik, dikaitkan dengan ASN, di dalamnya juga mengatur soal kompetensi ASN. Apa saja integritas, profesional, netral, bebas intervensi politik, bersih dari KKN, dan lain-lain. Ini saya skip aja karena nanti akan kita bahas di dalam undang-undang mengenai ASN. Jadi ini hanya memperkenalkan di awal. Soal kompetensi juga begitu, nggak apa-apa, nanti juga akan ada materi ini. Nah ini isu soal tadi ya, restrukturisasi birokrasi yang juga bisa dimaknai sebagai bagian dari upaya-upaya birokratik reform yang secara umum mengatur 3 aspek ya, atau memperbaiki 3 hal. Satu adalah aspek kelembagaan, kedua yang berhubungan dengan bisnis prosesnya, dan yang ketiga bicara soal SDM-nya. Nah, nanti penjelasannya ada lagi, kalian bisa explore. Nah, saya justru pengen menjelaskan soal ini. Mulai dari isu pelayanan publik, etika pelayanan publik, bicara mengenai profesionalisme pelayanan publik, ujungnya di mana sih kira-kira gitu. Bukan hanya bicara soal saya punya etika, saya anti korupsi, tidak hanya di situ. Tapi justru di sini, ini adalah ultimate goal-nya ya, dari apa-apa yang akan kita pelajari. Nah, Indonesia dan Korea itu dulu punya start yang sama. Ya, di Seoul tahun 65 seperti yang ada di slide, Jakarta tahun 65 yang ada di slide. Mungkin bahkan lebih baik Jakarta. Meskipun di Jakarta ada beca ya, di Seoul juga ada gerobak tuh kan. Sama-sama startnya sama. Nah, akan tetapi kemudian lambat laun Korea ini bergerak pesat, cepat, dan meninggalkan jauh Indonesia. Dilihat dari ya gross GDP itu apa? Gross domestic product. Ya, gross domestic product-nya gitu ya. Indonesia itu sebentar, ini kok saya jadi nggak kelihatan ya. US. Nah,
Bisa kalian baca nggak ini yang Indonesia berapa? Mata saya agak seliwer. 3,475. 3.475 dolar US. US ya, 475. 3.475. Korea? 25.977. Tahun 2013 GDP Korea naik pesat, Indonesia masih di level 3.400 ya. Nah, kenapa berbeda sekali? Kenapa Korea begitu maju, bukan Korea Utara ya, Korea Selatan begitu maju dan Indonesia masih terseok-seok. Nah, ini sebenarnya konteksnya adalah bahwa kita itu sama-sama berhadapan dengan masalah yang kira-kira juga sama. Kita pernah krisis, Korea juga krisis. Kita sama-sama pernah mengalami tahap awal pembangunan sehingga menjadi negara yang disebut sebagai negara underdeveloped. Di sana juga pernah. Tapi kemudian Korea melesat. Satu jawabannya adalah karena Korea mampu melakukan transformasi, ya, mengubah dengan cepat berbagai macam hal yang terkait dengan isu pembangunan. Dan salah satu hal yang dibenahi tentu juga adalah birokrasinya. Sementara di Indonesia kita masih mengalami jebakan. Siapa sih yang nggak kenal dengan artis Korea hari ini? Ya, ada Blackpink, BTS, mungkin dari kalian juga setiap hari nonton drama Korea. Ya nggak? Pasti suka lah drama Korea. Pasti langganan Netflix, karena di dalamnya banyak film-film drama Korea ya. Karena istri saya juga suka nonton itu. Saya juga bingung ini apa enaknya sih nonton drama Korea itu ya. Ya, saya sendiri belum bisa menikmati karena saya suka dengan film-film laga saja. Nah, Korea begitu maju, bahkan mereka bangga dengan produknya ya, Hyundai, Kia, Samsung, mungkin kita juga sebagai pengguna salah satunya dari itu semua. Bahkan diimpor, diekspor kalau bahasa mereka tentu, diekspor budayanya ke berbagai tempat lewat tadi lagu, ya, kemudian film, segala macam budaya populer yang dikembangkan di sana, termasuk maskernya. Ya, kalau perempuan pengen wajahnya halus, ya pakai masker yang dari Korea biasanya bagus. Dan sekarang dijual banyak di Indonesia, apalagi setelah ada marketplace seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain, ya semua produk dari luar mudah sekali kita bisa beli. Gitu. Nah, ini sebenarnya kunci ya dari kenapa kita harus belajar soal etika dan anti korupsi, bukan hanya semata-mata titiknya adalah bahwa saya anti korupsi, saya harus bisa menjadi pegawai yang sesuai dengan standar-standar etika dan ketentuan yang ada, tapi jauh lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa mendorong transformasi Indonesia ini menjadi negara yang sudah kemudian dianggap maju, gitu ya. Sehingga kita juga bisa dengan bangga mengekspor seperti yang dilakukan oleh Korea. Kalau sekarang kan kita masih mengekspor pegawai murah ya, ya jadi TKI di mana-mana gitu ya, ya itu sayang gitu, sayang sekali. Saya kemarin cukup bangga itu karena mewakili Indonesia mengisi beberapa pelatihan ya di Asia Tenggara. Itu artinya kita dilihat ya oleh orang gitu. Tapi menjadi sedih karena tempat saya ada acara pelatihan, tiba-tiba ada kudeta militer. Saya 2 kali pelatihan di Myanmar, di kota Yangon dan Mandalay, tapi kemudian itu jadi tempat yang sekarang menjadi sangat tidak aman ya. Ya,
menyedihkan juga melihat langsung bagaimana perubahan drastis yang justru menjauh dari cita-cita warga Myanmar gitu. Akan tetapi ya kadang-kadang itu nggak bisa dihindarkan, sebuah negara yang masih relatif muda demokrasinya kemudian harus berhadapan kembali dengan masalah kekuatan junta militer yang muncul. Nah, itu hal-hal yang saya kira perlu menjadi bagian dari spirit baru kita ya. Bagaimana kita sebagai calon ASN atau pegawai itu memang harus menjadi bagian juga dari satu pilar besar untuk mentransformasikan pembangunan di Indonesia, sehingga ketika ada investor luar mau masuk ke Indonesia, mereka kemudian nggak pusing gitu loh. Ini kok nggak jelas sih gimana ya aturan mainnya gitu. Kok saya dimintain uang sih di meja A, meja B, meja C, dan lain-lain. Akhirnya apa? Ease of doing business kita surveinya anjlok lagi ya, karena para investor menganggap susah nih berbisnis di Indonesia, nggak terlalu enak, sudah waktunya lama, kemudian juga banyak illegal payment yang harus saya berikan, dan itu menyangkut juga soal karakter birokrasinya. Nah, ini yang saya kira harus dibenahi bersama. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke hal yang lebih memusingkan, yaitu soal teori etika. Ada? Atau punya pendapat, pandangan, silakan. Oke, kalau nggak ada, kita geser dulu ke materi yang lain terkait dengan pengertian etika. Ya, sebenarnya ini mewakili juga apa yang akan kita bahas di klaster teori mengenai etika ya. Sekali lagi, saya tidak berekspektasi kalian punya pemahaman yang luas mengenai teori soal etika, tidak. Akan tetapi memahami hal-hal yang paling mendasar dan menjadikan ini sebagai basis bagi kita untuk menjadi orang yang lebih baik ke depan. Nah, ini satu poin yang akan saya share mengenai definisi etika. Mudah-mudahan loadingnya nggak bermasalah. Masih loading ya, tapi coba saya share. Ya, apa sih etika? Kalau menurut kalian apa? Tadi ada yang mengatakan ya bisa membedakan mana yang baik dan buruk gitu ya, atau salah dan benar gitu. Pertanyaannya baik menurut siapa, buruk menurut siapa, salah menurut siapa, benar menurut siapa. Nah, itu juga bisa dikejar tuh pertanyaannya sampai ke sana. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, etikos, yang artinya adalah kebiasaan, habit. Ya, sebenarnya kalau kita mengacu kepada diksinya, etika itu punya banyak arti. Arti yang pertama bisa mencerminkan atau bisa didefinisikan sebagai semangat dari satu kelompok tertentu. Oleh karena itu, kita juga sering menggunakan istilah etos kerja, ya, yang mencerminkan satu semangat tertentu yang ada di dalam satu kelompok. Wah, etos kerjanya bagus nih, gitu ya. Nah, itu bisa dimaknai juga sebagai satu konsep yang meminjam atau mengambil dari konsep etika. Yang kedua, terkait dengan norm, ya, norma-norma yang dianut oleh kelompok tertentu mengenai perbuatan yang baik dan benar, dan sebaliknya apa-apa yang disebut atau dianggap sebagai perbuatan yang yang jelek dan tidak benar gitu ya, yang salah gitu. Nah, ini disebut juga sebagai etika. Antara satu kelompok dengan kelompok yang lain mungkin ada perbedaan dalam pengaturan mengenai perbuatan yang dianggap baik dan perbuatan yang dianggap benar. Karena tergantung juga dari kesepakatan mereka, dari batasan-batasan yang mereka buat, dan lain sebagainya.
Nah, yang ketiga, kita juga bicara mengenai studi ya, mengenai ilmu. Jadi etika juga adalah sebuah ilmu yang menjelaskan prinsip-prinsip perilaku baik dan benar sebagai bagian dari filsafat moral. Dan yang keempat, etika juga bisa dianggap sebagai pengetahuan yang menjelaskan ya bagaimana perbuatan baik dan perbuatan buruk itu dipahami. Ya, bagaimana ilmu ini memahami, mulai menalar perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. Nah, itu 4 pengertian yang berbeda mengenai etika. Nah, yang akan kita bahas secara umum dari pertemuan 1 sampai 7, kita nggak akan masuk terlalu jauh kepada filsafat moral, karena ini bukan bagian dari studi kita. Tapi kita akan lebih menyisir soal etos kerja, kode etik, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan norma, ya, serta hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana menjelaskan perbuatan baik dan buruk. Nah, etika juga sebenarnya memiliki pengertian yang sedikit banyak berbeda antara satu ahli dengan ahli yang lain, tergantung dari lensa yang digunakan. Kalau para filsuf, ya, ahli filsafat, ya, etika itu dipandang sebagai kajian mengenai moralitas. Sesuatu yang melekat pada diri manusia sejak kapanpun, ya. Karena ilmu soal filsafat sudah ada sejak masa lampau. Kalau orang-orang yang bergelut di bidang sosiologi atau mereka-mereka yang disebut sebagai sosiolog, maka etika itu dipandang, dianggap atau dilihat dari sudut pandang kebiasaan atau perilaku orang-orang dalam lingkungan budaya tertentu. Sehingga mungkin etika antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu bisa dibedakan. Nah, yang ketiga, bicara mengenai bagaimana para praktisi, ya, profesional, itu menjelaskan dan membahas atau memanfaatkan konsep etika seperti dokter, tenaga kesehatan, yang akhirnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab, ya, yang melekat di dalam profesi yang mereka punya untuk bisa bertindak secara profesional sehingga ada interaksi yang profesional juga antara pemberi dan penerima jasa, yang itu didasarkan pada sikap yang wajar, jujur, adil, profesional, dan terhormat. Nah, itu kenapa kemudian ada aturan-aturan kode etik bagi kalangan profesi. Kalau kantor akuntan publik, apa kode etiknya? Dosen, apa kode etiknya? Ya, pegawai negeri, apa kode etiknya? Itu masing-masing tentu juga punya kadar yang berbeda-beda. Penekanannya juga pada masing-masing profesi berbeda, tergantung dari ruang lingkup tanggung jawab, ya, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh profesi itu di depan masyarakat. Nah, ini juga adalah hal-hal yang terkait dengan lensa yang berbeda-beda, ya, cara pandang yang berbeda-beda. Kalau bagi pemilik rumah sakit, ya, atau para direktur rumah sakit, ya, itu bicara mengenai bagaimana organisasi rumah sakit punya tanggung jawab dan kewajiban dalam berhadapan dan melayani klien, atau bahkan bagaimana mereka mentreatment para staf, para dokter, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, bagi para asosiasi profesi, ya, etika berkaitan dengan bagaimana mereka memiliki kesepakatan bersama untuk membuat pedoman yang harus dipatuhi, ya, oleh seluruh anggota asosiasi.
Makanya ada kode etik KAP, kode etik IAI, ada kode etik pengacara, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini soal apa ya? Saya kira ini nggak perlu ya, kita bisa skip, nanti kalian baca. Kalau pada akhirnya ada beberapa hal yang harus ditanyakan, nanti di forum berikutnya silahkan kalian tanyakan. Nah, ini yang menarik ya, satu hal yang berhubungan dengan apakah etika itu berkaitan dengan agama. Meskipun ini juga bukan hal yang perlu kita dalami terlalu jauh, mengingat ada satu juga fakta yang kita hadapi hari ini, ya, bahwa orang-orang yang sudah menjauhi agama itu belum tentu juga mereka kehilangan etikanya, ya, sebagai manusia. Nah, ini menarik ya, karena bagaimanapun tren ini juga mulai terlihat di berbagai tempat, dan oleh karena itu ada yang memandang bahwa konsep etika itu tidak harus dimaknai dalam konteks agama, tapi juga merupakan bagian dari pemikiran sekuler yang terlepas sama sekali dari konteks ajaran agama, mengingat etika itu, mengingat hal-hal yang sekuler itu bukan berarti juga sama sekali lepas dari konsep baik dan buruk, begitu ya. Nah, ini beberapa hal. Jadi kalau perdebatan filsafatnya memang sangat panjang ya, sehingga kita agak menghindari dari masuk terlalu jauh ke wilayah itu. Nah, satu lagi kita bicara mengenai sejarah ya, sejarah etika. Ini saya coba buka. Untuk yang teori dan konsep etika kalian bisa baca juga gitu, tapi karena waktunya tinggal kira-kira 15 menit, sebelum itu juga mungkin ada pertanyaan atau respon dari kalian, sehingga saya buka yang sejarah mengenai etika. Ya, dari mana sih asal usul konsep ini, apakah sebenarnya ruang lingkup dari etika itu berlaku secara universal atau tidak. Nah, itu yang mungkin kita bisa lihat dalam slide ini. Meskipun ini lebih banyak bicara mengenai perkembangan pemikiran mengenai etika sejak awal perdebatannya hingga periode-periode abad 19-20. Saya share ini. Nah, bicara mengenai sejarah etika juga bicara mengenai sejarah peradaban ya, dan etnologi, bagaimana kajian mengenai kajian mengenai manusia ya, dan asal usulnya itu dilakukan, dan kemudian melihat berbagai hal yang terkait di dalam kehidupan kelompok tertentu itu, entah sistemnya, bagaimana value di dalam kelompok masyarakat tertentu itu, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal sejarah etika, kita juga bisa memulai membicarakan ide-ide dasar ya yang cukup legendaris dari Pythagoras, dari Heraklitus, Confucius ya, dan lain sebagainya, termasuk sampai ke Socrates. Jadi perdebatan soal etika ini juga sebenarnya sudah cukup panjang ya, dan mereka-mereka yang menelurkan ide-ide dasar mengenai konsep etika juga sebenarnya adalah para filsuf. Dan oleh karena itu hal-hal yang dibahas adalah soal batas-batas moralitas, prinsip-prinsip moralitas, akan tetapi kemudian menghindari ya
konsep-konsep yang sangat dogmatis yang kemudian dianggap ya sebagai, sehingga tidak dianggap ya pengajaran soal etika itu sama dengan pengajaran soal agama. Akan tetapi pada era itu memang pendekatannya masih mirip-mirip dengan keyakinan gitu ya, sehingga ya tidak terlalu berbeda, sangat dogmatis, tidak sistematis, tidak filosofis. Dan kalau kita bicara pembabakan pemikiran awal mengenai etika, kita bisa berangkat dari ini, ya, etika filosof Yunani kuno, baik itu Sokrates, Plato, Aristoteles, bicara mengenai hal-hal dasar dari manusia, ya, bicara soal kebahagiaan, kebajikan, kejahatan, kebodohan, pelicikan dan lain-lain itu mulai dikonstruksi ya sebagai sebuah pemikiran. Nah, akan tetapi kemudian ya mereka coba memilah-milah ya secara lebih detail mana elemen-elemen yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, sekali lagi ini bukan wilayah yang perlu kita dalami terlalu jauh ya. Kemudian Plato sendiri juga sudah mulai menambahkan konsep mengenai keadilan, kesederhanaan, ketabahan ya, untuk membentuk harmoni dalam kehidupan manusia. Karena mungkin mereka melihat konflik, mereka melihat tindakan-tindakan kejahatan dan lain sebagainya. Nah, ini Aristoteles, dia sudah mulai menajamkan gagasan-gagasan awal mengenai etika yang dimunculkan oleh Sokrates dan Plato, karena dia sudah mulai memikirkan konsep-konsep etika secara lebih sistematis, dan saya kira ini adalah salah satu titik di mana kemudian pembagian mengenai etika itu mulai dilakukan ya konsep-konsepnya. Nah, ini juga sebenarnya penjelasan-penjelasan yang perlu dibaca hati-hati gitu ya. Ketika bicara soal etika, menyangkut di dalamnya adalah konsep dasar mengenai kebahagiaan. Apakah benar yang disebut sebagai bahagia adalah ketika orang-orang punya support dari sesuatu yang sifatnya eksternal dalam bentuk barang-barang, kemewahan, dan lain-lain? Apakah kebahagiaan juga bisa didapat dengan cara-cara yang berbeda dari tindakan, tujuan, dan dan itu dianggap sebagai kehidupan yang dianggap sempurna dan lain sebagainya. Nah, ide-ide itu terus diperdebatkan ya, didiskusikan sampai nanti ada pada beberapa cabang teori mengenai etika itu sendiri. Nah, satu hal yang juga sebenarnya menjadi pemikiran mendasar adalah apakah ya kebahagiaan manusia itu hanya dibatasi pada ruang lingkup kehidupan duniawinya, atau juga ada hal-hal yang sifatnya di luar itu, yang menembus batas-batas yang terlihat itu. Jadi kalau kita bicara soal etika ini kan ilmu mengenai jati diri manusia ya, ilmu mengenai konsep dasar manusia gitu ya. Apakah kita itu ada untuk yang lain? Apakah kita itu ada hanya untuk kita sendiri? Ya. Apakah memang tindakan baik itu adalah sesuatu yang akan memberikan ya hal yang baik juga kepada kita? Karena pemikiran-pemikiran seperti ini juga pada akhirnya akan menentukan ya jati diri kita sebagai manusia.
Kalau saya secara pribadi percaya bahwa eksistensi saya di dunia ini itu nggak hanya sebatas saya hidup kemudian berusaha ya kuliah ya kemudian dapat pekerjaan, menikah, punya anak, punya cucu, timang-timang meninggal gitu. Saya nggak punya bayangan konsep yang terlalu sederhana seperti itu gitu. Karena kalau dalam pemahaman saya mengenai hidup dan eksistensi saya sebagai manusia, ya sebagai hamba Tuhan, berarti saya harus mengabdi kepada kepentingan banyak orang. Karena dari situ saya bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki gitu ya. Nah, itu juga adalah hal-hal yang mungkin dipengaruhi oleh bacaan, oleh pengalaman ya dan lain sebagainya. Nah, saya kira kalau soal pengantar sejarah mungkin nanti kalian bisa baca juga di banyak referensi Wikipedia dan lain-lain yang menurut saya jauh lebih detail penjelasannya di sana gitu. Sekarang saya sedikit menyinggung ya, ini yang terakhir ya, supaya tetap dibahas ya, itu bagaimana kita memahami soal etika dari sudut pandang teori ya, teori dan konsep mengenai etika itu sendiri. Saya nggak akan ulas terlalu detail, karena sekali lagi ini hanya pengenalan dasar saja. Minggu depan kita baru akan mulai banyak berinteraksi satu sama lain lewat mekanisme diskusi-diskusi kelompok. Nah, pada intinya kalau kita bicara soal teori mengenai etika itu akan ada 3 teori besarnya. Teori teleologi, teori deontologi, dan teori etika keutamaan. Nah, memahami masing-masing aja itu kan juga butuh waktu ya. Apalagi istilahnya saja itu kadang-kadang kita sulit untuk ngomong gitu. Deontologi. Nah, itu apa itu deontologi? Kemudian teleologi. Ya, kemudian etika keutamaan. Nah, sebenarnya cakupan dari materi ini juga sudah sangat panjang, ada 3 hal itu, soal pengertiannya, teorinya, dan pembahasan khusus mengenai konsep hak dan keadilan serta kepedulian. Nah, saya kira ini saya cepatkan saja ya. Pada intinya etika adalah ilmu yang berhubungan dengan penjelasan mengenai nilai-nilai perilaku manusia yang baik dan buruk. Apakah ada manfaat, apakah mudaratnya lebih banyak, hak dan kewajiban, peraturan nilai moral ya, dan yang ini digunakan oleh manusia untuk mengambil keputusan dalam hidupnya sehari-hari dan dalam berhubungan dengan orang lain atau masyarakat. Nah, ini definisinya gitu ya. Jadi menurut saya kalian juga cukup membacanya, saya nggak perlu jelaskan. Ini juga tadi sudah muncul sedikit ya di pengertian awal tadi mengenai etika, sehingga saya juga tidak perlu jelaskan lagi. Sama, ini juga tadi sama. Nah, ini yang saya kira menarik untuk dijelaskan sedikit relasi antara etika dan moral gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal etika, ini kan tadi kita bicara soal bagaimana hubungan antara yang baik dan buruk itu diatur gitu ya, dalam mengatur seseorang dalam interaksinya dengan orang lain. Nah, sementara kalau bicara soal moral atau moralitas, ini bicara lebih pada sistem nilainya. Ya, bagaimana sistem nilai itu terbentuk ya dan mengatur manusia agar bisa hidup baik ya, dan kemudian terus-menerus menjadi sesuatu yang ditradisikan, dibiasakan dalam kehidupan kelompok tertentu, yang aspek
aspek moral itu menyangkut soal adanya perintah larangan, kemudian bersifat normatif, mengikat oleh individu atau suatu kelompok sebagai pedoman dalam perilaku. Meskipun secara umum ada yang kemudian mengatakan ya nggak ada bedanya sih, etika sama moral itu adalah sesuatu yang sebenarnya sama gitu ya. Etika dan moral itu cuma ya kadang-kadang kita nyebutnya moral, kadang-kadang kita nyebutnya etika, tapi dua-duanya bicara soal bagaimana hal yang dianggap buruk atau hal yang dianggap baik itu diatur gitu. Tapi bagi para pemikir, ilmuwan, ya mereka tetap membedakan ya, meskipun kadang-kadang perbedaan itu sulit juga kita lihat di mana sih perbedaan jelasnya gitu ya antara etika dan moral. Nah, ini kira-kira penjelasan yang lebih detail ya. Filosofinya etika dan moral itu dianggap dua kata yang artinya sama. Nah, tapi ada juga yang membedakan. Terutama perbedaannya adalah pada sumber nilainya. Kalau etika adalah nilai yang berasal dari luar pribadi orang, sementara moral adalah nilai dasar yang berasal dari dalam diri orang. Misalnya jujur. Jadi kalaupun tidak ada aturan etika ya yang memaksa dan meminta kita berperilaku jujur, akan tetapi di dalam moralitas kita sebagai individu tertanam konsep dan prinsip kejujuran, ya maka kita akan berlaku jujur ya meskipun tidak ada yang mengaturnya. Itu kira-kira ya yang membedakannya. Jadi sumbernya. Kalau etika itu dari luar, kalau moralitas itu dari diri kita sendiri. Kita yang memproduksinya dari mana ya? Dari berbagai paparan yang kita terima, entah dari pengajaran, entah dari bacaan, interaksi dengan orang tua, nilai-nilai dalam keluarga, dan lain-lain. Nah, ini cuma soal perbedaan diksi ya. Aspek amoral, immoral menurut saya nggak perlu terlalu banyak didiskusikan. Nah, ini 3 level etika. Meta etika itu menyangkut soal konsepsi-konsepsi dasarnya. Etika normatif atau studi penentuan mengenai nilai etika itu bicara soal bagaimana ilmu ini menetapkan sikap dan perilaku yang ideal ya bagi manusia. Dan etika terapan yang hari ini dan ke depan akan kita lebih banyak bahas, bicara mengenai hal-hal yang lebih sifatnya praktis ya. Bagaimana kode etik PNS misalnya itu adalah etika terapan. Waktunya udah habis ya. Nah, teori-teori etika itu ada beberapa ya, seperti yang tadi saya bilang, satu etika teleologi. Nah, ini bicara soal tujuan, sasaran, akibat, hasil. Maknanya adalah bahwa tindakan itu bisa dianggap baik jika tujuannya baik dan membawa akibat baik serta berguna. Ya. Jadi teori ini juga disebut sebagai teori konsekuensialis. Karena memandang etika dari sudut pandang tujuannya. Nah, akan tetapi etika teleologi ini juga dibagi ke dalam 2 cabang lagi pemikiran. Pertama adalah teleologi hedonisme dan teleologi eudaimonisme. Kalau yang pertama bicara soal kesenangan, kebahagiaan, ya, yang sifatnya itu terbatas, ya, duniawi gitu ya. Tapi kalau yang teologi eudaimonisme itu adalah tindakan-tindakan yang tujuannya mencari kebahagiaan hakiki. Jadi tujuannya saja
mungkin sudah berbeda. Kalau yang pertama mungkin tujuan-tujuan duniawi, yang kedua lebih mengejar kebahagiaan hakiki. Nah, itu etika teleologi. Nah, etika teleologi juga kemudian dibedakan menjadi 3 konsep besar. Ada egoisme etis, ada altruisme etis, ada utilitarianisme. Nah, kalian bisa baca sendiri ya soal ini karena waktunya juga sudah habis. Ini teori-teori yang berkembang. Satu lagi adalah deontologi, bicara mengenai konsep kewajiban. Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik, bukan karena tindakan itu akan mendatangkan akibat baik, tapi ya karena kewajiban aja. Soal nanti konsekuensinya ada akibat baik atau tidak, itu bukan pemikiran dasar dari etika ini. Tapi meletakkan kewajiban. Misalnya beribadah kepada Tuhan. Ya itu memang kewajiban manusia, jadi bukan bicara soal apakah akan dapat pahala atau tidak. Nah, dalam konteks itu saya berada pada garis pemikiran etika deontologi ya dalam urusan beragama. Jadi soal pahala dan lain-lain itu sebenarnya bukan tujuannya, gitu ya. Tapi karena memang ada hal-hal yang wajib dilakukan oleh manusia. Masih banyak yang lain ya yang harus kalian baca, dan yang terakhir adalah teori etika keutamaan. Nah, bedanya dengan yang tadi, teori ini tidak mempermasalahkan apakah isunya adalah kewajiban atau akibat dari sebuah perbuatan. Teori ini juga tidak mengacu kepada nilai-nilai universal dalam menilai moralitas, akan tetapi lebih fokus pada teladan dari para tokoh-tokoh, ya role model, dan sehingga kemudian lebih banyak bicara mengenai sejarah dan cerita dari para tokoh-tokoh etika utama gitu ya, yang memang mencontohkan bagaimana hidup sebagai manusia yang dianggap harus diteladani. Nah itu beberapa konsepnya, saya nggak bisa ceritakan semuanya, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah karena waktunya sudah habis, tolong ke depan ini kok di portalnya juga nggak ada pemberitahuan ya. Karena, nah, baru dibilang tuh, sudah ada alarmnya. Kalian dengar kan alarmnya ya? Oke, sudah ada alarmnya, jadi kita harus stop. Mohon maaf jika ada banyak hal yang membingungkan, karena memang tujuan saya membuat kalian bingung, supaya kalian belajar lebih jauh. Ya, minggu depan kita akan lebih banyak diskusi. Hari ini kita bisa sudahi, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua, dan selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Saya tutup ya.